Nah, anak-anak lihat, dengar ini suara apa? Suara gitar. Suara gitar. Siapa yang bisa main gitar? Ada nggak? Siapa nih? Aku bisa Pak. Siapa itu? Zero nih siapa? Deus Pak, Deus Pak. Oh, Tadius ya. Besok kita bisa lah, kapan-kapan kita duet bareng ya. Saya membawa gitar ini bukan apa-apa, karena kita hari ini akan mulai mempelajari kenapa kok bisa terjadi bunyi, kenapa bisa terjadi getaran ya. Oke, untuk materi kali ini kita masuk bab baru, yaitu getaran, gelombang, dan bunyi. Nah, jadi apa saja yang kita pelajari? Ini ya, yang kita pelajari itu ada getaran, gelombang, dan bunyi. Getaran itu dibagi menjadi 3 bagian nanti, yaitu frekuensi, periode, dan amplitudo. Ya. Kemudian untuk gelombang itu ada 2, gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang pun juga ada pembagiannya, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Sedangkan bunyi kita akan mempelajari 3, yaitu jangkauan frekuensi, karakteristik bunyi, dan gejala yang diamati. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah getaran. Apa sih yang dikatakan dengan getaran? Getaran itu merupakan gerakan suatu benda di sekitar titik setimbangnya pada lintasan yang tetap. Artinya apa? Gerakan bolak-balik ya. Artinya gerakan suatu benda di sekitar titik setimbangnya. Artinya pada benda ini benda yang dikasih per ya. Titik setimbangnya itu berada di mana? Yaitu berada pada titik tengahnya, yaitu titik O. Oke. Yang dikatakan dengan satu getaran itu apabila kita menarik benda ini kan. Kalau per kan kita tarik, kita lepaskan, dia bisa naik turun seperti itu. Nah, apabila kita tarik sampai ke titik A, kita lepaskan, nah, berarti kita menghitungnya dari titik A. Satu getaran itu seberapa? Yaitu dari A ke O, ke B, ke O, dan kembali lagi ke A. Ya, itu yang dikatakan satu getaran. Artinya apa? Nilai dari A ke O itu adalah 1/4 getaran. O ke B juga 1/4 getaran. B ke O 1/4 getaran, dan O ke A itu 1/4 getaran. Jadi totalnya dari A, O, B, O, A itu adalah satu getaran. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Pak, bisa. Gampang ya? Ini kalau kalian kurang paham yang pertama ini, nanti seterusnya akan berabe, akan kesulitan sendiri. Ya, yang penting pahami dulu dari nilai dari A ke O itu 1/4 ya, 1/4 atau 0,25. Dari O ke B juga 0,25. Sekarang pertanyaan saya, misalnya kita menghitung dari A, nilai 3/4-nya itu dari mana ke mana? A ke O, O B, B ke O. Oke, sip, mantap. Sudah paham ya. Kalau nilainya 1,5, A ke B, A ke O, A ke O, terus B ke O lagi. Salah. Dari A ke O itu O ke B dulu. Nggak bisa B langsung ke O ya. Iya. Nah, jadi kalau 1,5 itu A ke O, O ke B, B ke O ke A ke O ke B. Nah, itu nilainya 1,5. Ya, jelas ya? Ini contoh getaran pada pegas. Nah, sekarang ini getaran pada bandul ya, atau ayunan matematis, ayunan sederhana. Nah, pada saat kita bermain ayunan sederhana, kalian bisa membayangkan sebuah ayunan. Ayunan itu ketika kita tarik itu berada pada titik terjauh, ya kan? Sama seperti ini tadi, ketika kita tarik ke bawah sampai titik A, ini berada sampai titik terjauhnya kita tarik.
Artinya apa? Dari O ke A ini namanya adalah amplitudo. Jadi jarak dari O ke A ini namanya amplitudo. Satuannya dalam sentimeter. Ya. Dari O ke A ini adalah amplitudo. Jadi besarnya amplitudo itu adalah 1/4 getaran. Jelas? Nah, kita kembali lagi ke sini. Untuk kalian bisa membayangkan dari konsep yang pertama tadi, berarti di sini dari A ke B itu nilainya berapa getaran? Setengah, Pak. Salah. Sama konsepnya seperti tadi. Yang dikatakan 1 itu apabila kita mulai dari A kembali ke A. Ya. Itu 1. Nah, kalau A ke B berapa? Seperempat, Pak. Nah, 1/4. Ya, sama seperti yang tadi, A ke B 1/4, B ke C 1/4, C ke B 1/4, B ke A juga 1/4. Nah, sekarang saya minta kalian menyiapkan alat tulismu, ya. Nanti akan saya lihat secara bersama-sama, kita tampilkan bersama-sama di layar ya. Kalau dari ini saya yang menghitungnya dari C, misalnya dari C. Tuliskan lintasan 1,25 getaran. Mulainya dari C ya. Sudah, Pak, sudah. Oke, sekarang coba ditampilkan. Atau misalnya yang nggak bisa pakai kamera bisa diketikkan di chat. Dimulai dari C ya. Dimulai dari C. Oke, Moses, mantap. Oke, cukup ya. Jadi yang benar adalah Moses. Cara gambarkannya seperti ini ya. Nah, untuk Daniel diperbaiki nanti nggak usah pakai koma-koma, cukup satu lintasan saja. Karena dia tidak berhenti di B ya. Kalau bacanya itu C ke B, B ke A, itu artinya dia berhenti. Ya, langsung aja C B A B C B. Itu cara menulisnya. Oke? Nah, nanti untuk tugasnya sebelum nanti takutnya lupa ya. Tugas sudah saya masukkan di Google Classroom masing-masing. Yaitu kalian membuat percobaan sederhana untuk melihat pengaruh panjang tali terhadap jumlah getaran. Ya. Nah, nanti yang dihitung apa? Yang dihitung adalah periode dan frekuensi. Nanti akan saya jelaskan mengenai periode dan frekuensi itu sendiri. Caranya bagaimana? Ini ya. Kalian bisa mengamati gambar ini. Kurang lebih nanti saya minta untuk membuat bahan yang dibutuhkan itu adalah tali, yang pasti ya, tali dan benda. Benda itu terserah benda apa saja. Ya. Saya berikan contoh, ini ada temanmu. Nih, ini contoh percobaan yang dilakukan oleh Nata. Ya. Jadi, kalau kalian amati, di sini dia menggunakan penggaris yang ditaruh di atas meja, kemudian diikatkan tali, kemudian di sini ada bola pingpong ya. Kemudian ini diukur panjang talinya. Nanti ada 2 kali kita menggunakan panjang tali yang berbeda, yaitu 30 cm dan 15 cm. Kemudian ditarik ya sampai titik terjauh nih. Kita tarik dulu sejauh ini misalnya. Tarik sejauh ini berapa sentimeter dari titik setimbang. Titik setimbangnya yang mana? Dari titik tengah ini ya. Ini titik setimbang kita anggap. Ya, titik setimbang kita ukur. Nanti ada penunjuknya berapa sentimeter, kemudian dilepaskan. Nah, kalian menghitung berapa getaran. Kalau getaran, satu getaran kan misalnya kita mulai dari sini, ke sini, balik lagi, itu satu getaran ya. Diingat ya. Jadi 1, 2, 3, 4, nah, kayak gitu ya, dan seterusnya sampai sesuai dengan petunjuknya tadi. Nih, contoh yang dilakukan oleh temanmu. Nah, kalian hanya diminta untuk mengamati itu. Kemudian hasilnya ya, proses kalian melakukan percobaan itu didokumentasikan baik bentuk foto maupun video, bebas ya. Nanti dikirimkan melalui WA saya. Ya, ke WA saya untuk foto dan video proses kalian melakukan percobaan. Tetapi untuk laporannya tetap dikumpulkan lewat Classroom.
Jelas tugasnya? Jelas Kita anak-anak? mengamati bom bergerak, Pak. Iya. Menghitung jumlah getarannya dan mencatat waktunya selama misalnya 10 kali getaran. 10 kali getaran tuh maksudnya 10 kali gerak ya, Pak? Iya, 10 kali bolak-balik. Misalnya dimulai. Nih ya, kita belajar ngitungnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah, matikan stopwatch-nya kayak gitu misalnya ya. Oh, maksudnya tuh dalam 10 kali gerak itu kan, Pak, berapa menit, berapa detik gitu kan, Pak? Betul. Tapi ya panjang talinya nanti ditentukan ya. Oke, Pak. Oke, thank you. Jelas ini anak-anak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi tentang frekuensi getaran. Frekuensi getaran itu apa? Frekuensi itu adalah jumlah ya, atau banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik. Jadi dalam 1 detik itu dia menghasilkan berapa kali getaran. Itu yang disebut dengan frekuensi. Ya. Dengan rumusnya F sama dengan sigma getaran atau jumlah getaran. Sigma itu lambangnya. Ini artinya sigma ya bacanya ya. Itu adalah jumlah getaran dibagi dengan waktunya. Dengan satuan frekuensi itu adalah Hertz atau disingkat Hz. Ini gampang hitungnya. Kalau tadi pada saat percobaan tadi, anak-anak kan menghitung jelas 10 getaran ya. 10 getaran. Nah, tinggal waktunya yang didapat berapa tadi. Oh, ternyata kayak temenmu tadi dapat waktunya sekitar 56 detik misalnya seperti itu ya. Nah, maka 10 dibagi 56. Nah, maka itu hasilnya adalah frekuensi. Lanjut. Untuk periode getaran. Kebalikan dari frekuensi, periode getaran itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali getaran. Jadi untuk menempuh dari titik A ke titik A tadi, ya, itu butuh waktu berapa lama, ya? Dari titik A, B, C, B, A kembali lagi, itu butuh waktu berapa lama? Sederhananya seperti itu bahasanya. Dengan rumus T, periode itu dilambangkan dengan huruf T besar sama dengan 1 per F. Ya, 1 per F. Gampang menghitungnya. Kalau tadi kalian sudah dapat frekuensinya, kalian tinggal menghitung 1 dibagi frekuensinya tadi. Nah, ini dalam kalian melakukan percobaan nanti, untuk menghitung frekuensi dan periode, saya perbolehkan menggunakan kalkulator. Ya. Nah, ini contoh soalnya. Misalnya, dalam 0,5 menit terjadi 6.000 getaran. Berapakah frekuensi getaran tersebut dan berapakah periodenya? Nah, 0,5 menit ini tadi apa? Waktunya ya, waktunya. Dan 600 getaran ini adalah sigma getarannya. Nah, tadi kita tahu rumus frekuensi adalah jumlah getaran dibagi waktu. Maka 6.000 getaran dibagi 30. 30 ini dari mana? Karena 1 menit kan 60 detik. Maka kalau setengah menit berarti 30 detik. Ya, satuannya dalam detik. Ingat itu. Satuannya dalam detik. Maka 6.000 dibagi 30 sama dengan 200 Hz. Sedangkan untuk mencari periodenya, T ini sama dengan 1 per F. Sama dengan 1 dibagi ini hasil yang kita dapat pada saat mencari frekuensinya, yaitu 200. Didapatlah 0,005 sekon. Oke anak-anak, apakah ada pertanyaan? Nah, ini bentuk Google Classroom anak-anak. Nah, kalian buka getaran, gelombang, dan bunyi. Ini ada getaran ya. Ada getaran. Untuk bahan-bahannya bisa diganti, disesuaikan dengan yang kalian miliki. Kemudian untuk beban kalian bisa menggunakan mainan atau batu yang dimasukkan ke dalam plastik kemudian kalian ikat.
Untuk talinya bebas, mau pakai benang jahit, benang layangan, benang pancing, benang wol dan lain sebagainya ya. Percobaan itu dilakukan secara individu, dilakukan dan didokumentasikan dalam bentuk foto atau video ya. Foto atau video itu dibuat step by step ketika anak-anak melakukan percobaannya, ketika mengikat, ketika mengukur, itu diperlihatkan ya. Kemudian stopwatch itu kalian bisa menggunakan jam digital atau handphone masing-masing ya, bisa digunakan. Nah, untuk bentuk LKS-nya bagaimana? Nih, ini adalah dan bahannya. Jadi di sini ada tabel ya, tabel. Yang anak-anak hitung adalah jumlah getaran ini. Jumlah getarannya kan ada 5, ada 10, ada 15 ya. Nah, kemudian dicatat waktunya, waktu yang didapat, kemudian dicari periode atau dicari frekuensinya. Ini boleh kalian cari frekuensi dulu, boleh, nggak masalah. Kemudian kalian cukup melakukan 2 kali percobaan, hanya 2 kali percobaan ya, untuk panjang tali 30 cm dan panjang tali 15 cm ya. Untuk panjang tali 15 cm itu simpangannya tidak perlu 15 cm, bisa setengahnya ya, 7 atau 8. Nah, untuk jumlah getaran itu kan sudah ditetapkan tadi. Kemudian waktu getarannya itu yang kalian cari menggunakan stopwatch. Terus jumlah getarannya bisa kalian cari ya sendiri-sendiri. Bisa mencari frekuensinya dulu atau mencari periodenya langsung juga tidak masalah. Untuk panjangnya talinya, jadi anak-anak cukup melakukan 2 kali percobaan. Yang pertama untuk panjang tali 30 dengan simpangan terjauh. Tahu kan simpangan terjauh tadi? Ketika narik yang paling jauh tadi 15 cm. Kemudian percobaan yang kedua, kalian cukup panjang talinya 15 cm. Misalnya ya, panjang tali 15 cm dengan simpangan terjauh antara 7 sampai 10 cm. Ya, bebas. Kalian tetapkan 7 atau 10 cm. Kemudian sama, catat waktunya, hitung jumlah getarannya, ya, hitung jumlah getarannya, dan catat frekuensi dan periodenya. Berat bola berpengaruh atau tidak, kalian bisa melakukan percobaannya sendiri, ya. Bisa kalian coba sendiri. Berat bebannya berpengaruh atau tidak, kalian bisa mencobanya sendiri ya. Bisa diteliti sendiri. Kalau kalian pengen meneliti sendiri tentang masanya, itu lebih baik ya, masa bebannya, berat bebannya itu berpengaruh atau tidak, itu akan lebih baik. Tentunya akan saya berikan nilai lebih. Artinya apa? Berarti kalian bisa melakukan percobaan 3 kali ya, 3 kali percobaan. Jadi minimal kalian melakukan 2 kali percobaan, 3 kali boleh, 4 kali boleh ya. Tapi tidak masalah berapapun percobaan yang kalian lakukan, tetap saya nilai dengan nilai terbaik pokoknya. Untuk masanya berpengaruh atau tidak di pertemuan selanjutnya akan saya beritahukan. Oke, begitu? Pakai bola mainan boleh, Pak? Boleh, bebas, bebannya bebas, apa saja boleh. Kayu boleh, Pak. Boleh. Tetapi jangan kayu yang besar ya. Nanti malah nggak bisa bergoyang dia. Yang kecil-kecil aja, tak apa-apa. Misalnya satu pakai mainan plastik, ya. Yang satu pakai apa namanya ya? Pakai batu yang dimasukkan ke plastik juga boleh. Kan beratnya beda nanti. Begitu anak-anak? Berarti boleh, Pak. Apa? Gantungan kunci. Boleh. Kan dikatakan kalau bebannya itu bebas. Nih. Untuk beban itu bebas. Tali bebas juga. Untuk beban bisa menggunakan mainan atau benda-benda lain, artinya bebas. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Kapan dikumpulkan? Dikumpulkannya tanggal 7 Februari ya, paling lambat. Paling lambat tanggal 7 Februari.
Yang dikumpulkan ke Google Classroom itu hanya lembar kerja yang sudah kalian isi ini. Ini kan nanti kan kalian isi, bisa kalian copy paste ya, copy paste tabelnya. Nah, kemudian itulah yang di upload ya, diupload di Google Classroom. Sedangkan untuk video dan foto, video atau foto step by step ketika kalian melakukan percobaan, itu kalian kirimkan melalui WA aja, atau kalau lewat Google Classroom akan berat sekali. Marilah teman-teman kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami akan selesai pelajaran fisika. Semoga yang disampaikan Pak Yuda dapat kami pelajari dengan baik dan kami sampai dengan baik. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para anak-anak. Anak-anak apabila nanti butuh diskusi, butuh tanya jawab, bisa anak-anak gunakan grup WA kita ya, baik grup WA kelas 8A 8B yang grup IPA itu, atau grup kelompok bisa digunakan. Nanti pertanyaan apapun, sekecil apapun, sebisa mungkin akan saya jawab. Agar apa? Agar anak-anak tentunya tidak mengalami kesulitan. Oke, begitu ya. Sampai jumpa. Selamat melakukan percobaan. Saya tunggu hasilnya paling lambat tanggal 7 Februari. Tanggal 7 itu kalau nggak salah hari Minggu. Oke, sampai jumpa.